ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita Syarah Sunan Abi Daud, yang mana sebetulnya kajian ini asalnya di Musalla An-Nur. Ya, kita pindah ke sini. Ya, insyaallah rutin setiap hari Senin kita kajian Syarah Sunan Abi Daud. Dan insyaallah sampai antum jadi muhaddisin, jadi ahli hadis semuanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarah kita pada Sunan Abi Daud. Kita berhenti pada hadis yang ke-83, masuk ke hadis yang 84. Berkata Imam Abi Daud, babul wudu bin nabid, bab berwudu dari nabid. Nabid itu apa? Nabid itu minuman kurma, ya, kurma yang dicampur dengan air kemudian didiamkan beberapa hari. Kemudian air tersebut, yang kurma dicampur dengan air tersebut yang didiamkan tersebut, maka airnya itu disebut dengan nabid. Airnya disebut dengan nabid. Nah, nabid ini ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Dia fermentasi, terjadi fermentasi. Makanya para ulama itu berselisih tentang meminum nabid. Ya. Maka nabid ini pada asalnya selama dia tidak memabukkan dia halal diminum, boleh diminum. Tapi kalau seandainya dia memabukkan maka dia menjadi haram. Maka itu yang disebut dengan nabid. Kurma dikasih air kemudian didiamkan, atau anggur kadang-kadang. Anggur dikasih air kemudian didiamkan. Airnya itu disebut dengan nabid. Ya, air dengan nabid. Nah, babul wudu bin nabid. Bolehkah berwudu dengan air semacam ini? Kita bacakan hadisnya. Haddatsana Hannad wa Sulaiman ibnu Daud al-Ataqi qala haddatsana Syarik an Abi Fazarah an Abi Zaid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu lailatul jinn ma fi idawatika qal nabidun qal tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun. Berkata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Hannad dan Sulaiman ibn Daud al-Ataki. Mereka berdua berkata, telah diberitakan kepada kami dari Syarik, dari Abi Fazarah, dari Abi Zaid, dari Abdullah ibn Mas'ud. Sesungguhnya Nabi SAW berkata pada malam Lailatul Jin. Ya, pada malam Lailatul Jin. Nanti kita akan jelaskan. Ma fi idawatika, kata Nabi SAW, apa yang ada di bejanamu? Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya di bejana saya ini ada nabid. Kemudian kata Nabi SAW, tamratun tayyibatun, sesungguhnya kurma itu sesuatu yang baik. Wa ma'un tahurun, dan air itu adalah sesuatu yang suci. Maksudnya kata Nabi SAW, tidak mengapa ya engkau menggunakan air nabid tersebut untuk digunakan bersuci, dan termasuk di dalam bersuci di sini adalah berwudu. Taib. Pertama, hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, hadis ini hadis yang lemah. Kenapa lemah? Pertama, hadis ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Zaid. Abu Zaid ini namanya adalah Abu Zaid al-Ammi.
beliau adalah seorang rawi yang majhul, rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Ini pertama. Maka hadis ini, sanad ini lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Zaid al-Ammi, dan beliau ini adalah seorang rawi yang dinilai lemah, ya. Kenapa dia lemah? Karena tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Ini pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini dari sisi matannya mungkar. Dari sisi matannya mungkar. Kenapa dia mungkar? Abu Daud menyebutkan, setelahnya kita baca, ya, Abu Daud, Imam Abi Daud, beliau sendiri menjelaskan tentang lemahnya hadis ini. Apa kata Imam Abi Daud? Kata Imam Abi Daud, qala Sulaiman ibnu Daud, ya, maksudnya Abu Daud, an Abi Zaid au Zaid, kada qala Syarik, wa lam yadhkur Hannad lailatul jin. Kata Imam Abi Daud, di dalam sebagian riwayat disebutkan Abi Zaid atau Zaid, seperti yang dikatakan oleh Syarik. Dan Hannad ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan ada namanya malam al-jin, Lailatul Jin. Nanti saya akan jelaskan apa yang disebut dengan Lailatul Jin, malam jin. Kemudian kata Imam Abi Daud, telah diberitakan daripada kami, dari Musa ibn Ismail, telah diberitakan dari Wuhaib, dari Daud, dari Amir, dari Alqamah. Alqamah berkata, qultu li Abdullah bin Mas'ud, saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Alqamah, man kana minkum ma'a Rasulillahi lailatul jin, siapa di antara kalian bersama Rasulullah pada malam bertemu dengan jin? Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, ma kana ma'ahu minna ahad, tidak ada salah seorang di antara kami bersama Nabi SAW ketika Nabi bertemu dengan jin pada malam tersebut. Hadis sebelumnya menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi ketika malam jin. Hadis setelahnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada. Imam Abi Daud menyebutkan hadis setelahnya untuk menjelaskan hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang lemah, ya. Selain sanadnya lemah, matanya mungkar. Taib. Hadis ini terkenal dengan hadis Lailatul Jin. Apa hadis Lailatul Jin itu? Hadis ini pada suatu hari Nabi SAW dicari para sahabat. Suatu malam dicari oleh para sahabat. Nabi SAW tidak ditemukan, sehingga para sahabat itu ketakutan. Jangan-jangan Nabi ini diculik, jangan-jangan Nabi ini dibunuh. Sehingga para sahabat mencari. Tiba-tiba di pagi hari Nabi SAW keluar dari Gua Hira. Keluar dari Gua Hira. Kemudian bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, di mana engkau? Kami mencari engkau tadi malam, tidak menemukan engkau, dan kami takut, kata para sahabat, engkau dibunuh atau diculik, disiksa. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku datang ke Gua Hira ini bertemu dengan jin untuk mendahului mereka tentang Islam, ya, untuk mendahului mereka tentang Islam. Ini disebut dengan Lailatul Jin, ya, malam bertemu dengan jin, ya. Kita tahu bahwasanya jin ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya di surga itu yang memasukinya manusia, dan juga masuk juga di dalam surga itu adalah kalangan dari bangsa jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengisyaratkan bahwasanya jin itu juga akan masuk surga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, lam yatmishunna insun qablahum wala jan, kata Allah. Sesungguhnya bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu juga akan masuk surga. Dan jin itu bermacam-macam, seperti manusia. Ada jin itu malas beribadah, ada, ya. Ada jin itu ahli maksiat juga ada. Ada jin itu ahli ibadah juga ada. Maka sama seperti manusia. Dan jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Maka yang kafir ini disebut dengan syaitan. Ya. Maka jin kalau dia kafir, maka disebut dia dengan syaitan, ya. Walaupun sebagian ulama membedakan antara jin dengan syaitan. Sebagian ahlul ilmu seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan syaitan itu artinya adalah siapa saja yang melampaui batas itu syaitan dalam kemaksiatan, baik itu dari manusia atau dari bangsa jin.
Maka orang melampaui batas dalam kemaksiatan itu syaitan, kata Syekh bin Baz. Makanya kalau ada orang tua memanggil kamu ini syaitan, mungkin bisa benar dari sisi makna ini, ya, bahwasanya melampaui batas dalam kemaksiatan. Ya, tetapi yang benar syaitan itu adalah jin yang kafir, itu adalah syaitan. Maka jin ini juga dia masuk surga dan dia juga seperti manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada bangsa jin ini rasul dari kalangan mereka, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari bangsa manusia untuk berdakwah kepada semua kelompok, baik itu jin dan manusia. Sehingga para ulama Ahlussunnah, jumhur ulama mengatakan tidak ada rasul itu dari bangsa jin. Ya, itu sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada Nabi sallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallam, qul la in ittama'atil jinnu wal ins, kata Allah, katakan walaupun berkumpul jin dan manusia. Allah berbicara kepada Nabi SAW, ya, tentang Rasul, kenabian Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, ini isyarat bahwasanya tidak ada jin dari bangsa jin. Jin itu tidak ada nabi dari bangsa jin. Jin itu dia mendapatkan dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari nabi dari kalangan manusia. Maka ini keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga berkeyakinan tidak ada Rasul itu dari wanita. Ya, sama. Bahwasanya Rasul itu tidak ada dari wanita, Nabi itu tidak ada dari kaum wanita. Yang ada Rasul dan Nabi itu dari kaum laki-laki. Ya, tidak ada dari kaum wanita. Walaupun ada pendapat yang lemah di kalangan ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya Rasul itu ada dari wanita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maka orang yang diberikan wahyu oleh Allah, maka dia adalah nabi. Maka kata Ibnu Hazm, Maryam itu adalah seorang nabi. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membantahnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Kata Allah, sesungguhnya kami tidak mengutus sebelummu kecuali laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu datangnya dari kaum laki-laki, bukan dari nabi. Kemudian kata Nabi SAW di sini, "Ma fi idawatika," apa yang ada di bejanamu? Dia mengatakan nabit, dan nabit tadi sudah kita jelaskan. Kemudian qal tamratun thayyibatun wa ma'un tahur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kurma itu sesuatu yang baik dan air itu adalah sesuatu yang suci. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya seseorang itu berwudu dengan nabit. Berwudu dengan nabit. Maka yang benar, berwudu dengan nabit ini tidak boleh. Ya, berwudu dengan nabit ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan dia air, Ustaz. Kenapa tidak boleh berwudu dengan nabit? Sebagaimana saya jelaskan pada awal-awal pertemuan, bahwasanya air itu cuma dua. Imma dia suci atau najis. Air itu cuma dua, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Suci atau najis. Kemudian nabit ini kan suci, Ustaz. Kenapa tidak boleh berwudu? Kata kita, air yang suci selama dia dikatakan air, dia boleh digunakan untuk berwudu. Tetapi kalau dia keluar dari bentuk aslinya, dari namanya air, maka tidak dinamakan air lagi. Maka nabit ini sudah berubah bentuknya, bukan dikatakan air, dikatakan air. Maka ketika dia berubah dari bentuk aslinya, orang menamakan itu bukan air lagi, maka dia tidak bisa digunakan bersuci. Sama seperti orang bersuci dengan air susu misalnya. Itu air, betul, itu air, tapi dia sudah keluar dari bentuk aslinya. Dia tidak dinamakan air dalam bahasa Arab. Bukan air yang itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah untuk kita bersuci. Makanya disebut dengan laban. Yang menyebut air susu cuma orang kita saja, ya, air susu, ya. Sama seperti teh, air teh, cuma kita saja menyebut teh, ya. Adapun orang-orang Arab, ya, tidak menyebut dengan teh, tapi mereka menyebut syai,
ya menyebut qahwa kopi, tapi kita semuanya disebuti di depannya air, ya. Air susu, air kopi, air teh, ya. Tetapi secara uruf dalam bahasa Arab tidak dinamakan air, tidak dimaksudkan air, ya, karena kadang-kadang bahasa kita ini memiliki apa namanya ganda, memiliki apa makna yang banyak, ya. Sehingga kadang-kadang orang Indonesia kebingungan menafsirkan qalbun. Qalbun ini hati apa jantung? Saking bingungnya akhirnya jantung hatiku, sudah selesai. Ya, sudah selesai, hilang perselisihan, ya. Maka ini tidak dinamakan air, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Oleh karenanya kata para ulama, jika seseorang, ya, tidak ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka disuruh dia bertayamum. Oleh karenanya kalau kita memiliki air tetapi air itu tidak cukup untuk bersuci, maka sudah jangan dipakai, digunakan untuk bertayamum, berganti untuk tayamum. Misalnya saya punya air cukup membasuh muka dan kedua tangan, untuk mengusap kepala, membasuh kedua kaki tidak cukup. Apa yang harus saya lakukan? Maka tidak perlu menggunakan air, langsung diganti dengan tayamum. Taib. Kita lanjutkan. Berkata Imam Abi Daud, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. Telah diberitakan kepada kami dari Muhammad ibn Bashar, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Abdurrahman, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Bishr ibn Mansur, dari Ibn Juraid, dari Atha. Atha berkata, kata Atha, sesungguhnya berwudu, ya, para salaf, ya, berwudu dengan susu dan nabit ini dimakruhkan. Kenapa? Dan tayamum, kata beliau, lebih saya senangi ketimbang berwudu dengan menggunakan air susu dan air nabit. Kemudian dalam riwayat lain Imam Abi Daud juga mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Abu Khaldah qala sa'altu Abul Aliyah an rajulin asabathu janabah wa laysa indahu ma wa indahu nabidun ayaghtasilu bih qala la. Telah diberitakan kepada kami dari Muhammad ibn Bashar, telah diberitakan kepada kami dari Abdurrahman, telah diberitakan kepada kami dari Abu Khaldah, beliau berkata, saya bertanya kepada Abul Aliyah tentang seorang laki-laki yang terkena junub, dia junub, janabah, dan tidak memiliki air, dan dia memiliki nabid, ya. Apakah dia boleh mandi dengan air nabid tersebut? Kemudian berkata Abul Aliyah, kata beliau tidak. Jangan dia mandi dengan nabit tersebut. Maka ini dua nas dari ulama salaf, dari kalangan tabi'in, dari Atha dan dari Abul Aliyah. Mereka mengatakan bahwasanya kita tidak boleh berwudu dengan nabit, atau berwudu dengan susu, ataupun berwudu dengan sesuatu yang sudah keluar dari sifat air, keluar dari sifat air, maka tidak boleh kita menggunakannya untuk bersuci. Maka diganti dengan tayamum. Termasuk orang tersebut sedang dalam keadaan junub, maka dia kalau dia tidak mendapati air, maka diganti dengan tayamum. Dan tayamumnya orang junub sama dengan tayamumnya orang berwudu, ya. Sehingga pernah terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW, Ammar bin Yasir, ya, kata Ammar, ketika kami tidak mendapati air, fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah. Kata Ammar, ketika kami tidak mendapati air, saya pun berguling-guling di pasir. Kata Ammar, ya, seperti mana, ya, binatang itu berguling-guling di pasir. Karena Ammar memahami, ya, tidak ada air berarti tayamum. Berarti tayamum itu harus mengenakan seluruh badan, kena debu. Akhirnya beliau berguling-guling. Ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ammar, cukup bagimu engkau menghentakkan kedua tanganmu ke tanah, kamu mengusap ke mukamu dan kedua tanganmu. Maka bertayamum dengan orang junub dan bertayamum ketika berwudu itu semuanya
sama, tidak ada bedanya. Baik. Kita lanjutkan. Bab ayusolli ar-rajul wa huwa haqinun. Bolehkah seseorang salat sedangkan dia menahan kencing atau menahan berak? Hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Arqam annahu kharaja hajan aw mu'tamiran wa ma'ahu an-nas wa huwa ya'ummuhum. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. Telah diberitakan kepada kami dari Ahmad ibn Yunus, beliau berkata, telah diberitakan kepada kami dari Zuhair, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Abdullah bin Arqam. Sesungguhnya Abdullah bin Arqam beliau keluar berhaji atau sedang umrah, dan bersama beliau sejumlah manusia. Wa huwa ya'ummuhum, yang mana Abdullah bin Arqam ini mengimami mereka. Maka pernah pada suatu hari ketika ditegakkan sholat, dan pada saat itu waktu sholat subuh, ya, kemudian berkata Urwah bin Zubair, kata Urwah, hendaknya salah seorang di antara kalian maju. Wa dhahabal khala, dan Abdullah bin Arqam pada saat itu pergi ke WC. Kemudian kata Abdullah bin Arqam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mau pergi ke WC dan sholat didirikan, maka hendaklah dia pergi ke WC dulu, selesaikan hajatnya, baru dia melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah orang yang menahan kencing atau menahan berak. Maka jika dia dihadapkan di waktu sholat, apalagi dia seorang imam, maka disuruh dia menyelesaikan hajatnya. Disuruh dia menyelesaikan hajatnya. Kenapa? Karena orang yang menahan kencingnya atau menahan buang air besarnya ketika dia sholat, maka akan hilang kekhusyuannya di dalam sholat. Akan hilang kekhusyuannya di dalam sholat. Padahal khusyuk di dalam sholat itu sangat diminta. Oleh karena itu kata para ulama, jika seandainya ada orang sholat di dekat imam, dia tidak khusyuk, dengan orang yang sholat jauh dari imam tetapi dia bisa khusyuk, mana yang lebih afdal? Maka jawabannya adalah yang jauh dari imam. Walaupun kita tahu sholat di depan itu, saf paling depan itu saf yang paling bagus, tapi nya kada kawa khusyuk. Kenapa? AC-nya kada dinyalakan misalnya, kepanasan, ya. Sedangkan jauh sana ana sejuk Ustaz, ya, bisa khusyuk saya. Maka kekhusyuan itu sangat penting. Sehingga kata para ulama, di awal shaf itu memiliki keutamaan, khusyuk juga memiliki keutamaan, tapi keutamaan khusyuk ini lebih didahulukan. Sehingga di dalam hadis ini, orang yang menahan kencing, menahan berak itu biasanya dia tidak khusyuk, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu, apa hukumnya? Orang yang menahan kencing atau menahan buang air besarnya ketika dia sholat, maka para ulama mengatakan dilihat, kalau seandainya dia menahan tersebut, ya, sampai hilang kekhusyuannya di dalam sholat, maka hukumnya haram. Harus dia batalkan, ya. Pokoknya sudah nggak tahu lagi apa yang dibaca imam, intinya lah kasih tuntung, ya. Nggak tahu lagi dia apa yang dibaca imam, dan dia tidak tahu, dia tidak sadar, maka ini haram dia tahan. Maka buang kentutnya. Tentu buang kentutnya di luar, jangan di dalam. Maka kencing dia di luar, ya. Jangan dia teruskan sholatnya kalau seandainya dia tidak bisa khusyuk dan tidak tahu apalagi yang dibaca oleh seorang imam. Yang kedua, ada orang yang menahan di dalam sholat, ya,
tetapi dia bisa mengontrol. Artinya khusyuknya tidak hilang, tapi dia bisa mengontrol, ya. Pokoknya ditahan sedikit biasanya hilang. Ya. Maka kalau orang tersebut bisa mengontrol, kalau seandainya hilang rasa mual di perutnya, ya, atau dia tahan sedikit kemudian hilang, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, tidak harus dia batalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia masih bisa khusyuk di dalam sholatnya, tapi terganggu kekhusyuannya. Ya, terganggu kekhusyuannya karena ingin buang kentut atau menahan kentutnya, maka orang semacam ini lebih baik dia membatalkan sholatnya. Kalau dia tahan dalam kondisi semacam ini, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Maka sahabat ini memberikan contoh, ketika beliau ingin buang hajat, maka beliau pun pergi, ya, buang hajat dulu, baru beliau melaksanakan sholatnya. Ya. Maka semacam ini yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, karena beliau mendengar Nabi SAW melakukan demikian. Kemudian berkata Imam Abi Daud di sini, rawa Wuhaib ibn Khalid wa Shu'aib ibn Ishaq wa Abu Damrah hadzal hadis an Hisham ibn Urwah an abihi an rajulin haddatsahu an Abdullah ibn Arqam wal akthar alladzina rawahu an Hisham qalu kama qala Zuhair. Berkata Imam Abi Daud, kata beliau, telah meriwayatkan Wuhaib ibn Khalid, wa Shu'aib ibn Ishaq, wa Abu Damrah. Jadi meriwayatkan ini 3 orang. Hadzal hadis an Hisham ibn Urwah. Jadi ada 3 orang meriwayatkan, Wuhaib ibn Khalid, wa Shu'aib ibn Ishaq, wa Abu Damrah. Meriwayatkan dari siapa? Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari seorang laki-laki, dari Abdullah ibn Arqam. Jadi Imam Abi Daud menyebutkan sanad yang lain, yang mana sanad ini seolah-olah mengkritik sanad sebelumnya. Kalau antum perhatikan sanad sebelumnya, setelah Hisham ibn Urwah dari bapaknya langsung Abdullah ibni Arqam, tidak ada penambahan rawi di sana. Tidak ada penambahan rawi di sana. Tetapi sanad setelahnya di situ ada penambahan rawi setelah bapaknya Urwah. An abihi ada seorang laki, baru Abdullah ibni Arqam. Nah, di dalam ilmu hadis ini kalau ada penambahan sanad yang mana jalurnya sama, ini salah satunya ada yang benar dan salah satunya ada yang salah jalurnya. Di sini Imam Abi Daud menjelaskan terjadi khilaf di dalam sanad hadis ini. Yang benar apa? Kata beliau, banyak para rawi-rawi yang meriwayatkan seperti riwayatnya Zuhair. Riwayatnya Zuhair ini apa? Tidak menyebutkan antara bapaknya Urwah bin Zubair dengan Abdullah bin Arqam itu seorang rawi. Langsung Urwah bin Zubair dari bapaknya langsung ke Abdullah bin Arqam. Tidak ada penyebutan laki-laki yang lain atau tambahan rawi di dalam sanad tersebut. Oleh karena itu, riwayat yang benar adalah riwayat yang pertama kali kita bacakan. Kenapa? Karena rawi-rawi sangat banyak. Di antaranya Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka mengatakan tidak ada penambahan tidak ada penambahan rawi antara Urwah bin Zubair dengan Abdullah ibni Arqam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa haddatsana Musaddad wa Muhammad ibn Isa al-Ma'na قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أهو القاسم ابن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام wala huwa yudafi'ul akhbasan. Berkata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Salah satu gurunya Imam Abi Daud adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini gurunya Imam Abi Daud. Berkata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diberitakan dari Musaddad dari Muhammad ibn Isa. Mereka semuanya meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id dari Abi Hazrah. Kemudian Abi Hazrah meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad.
Berkata Ibnu Isa di dalam hadisnya, Ibnu Abi Bakrin, ya. Beliau menyebutkan kami telah diberitakan dari Ibnu Abi Bakar. Kemudian mereka sepakat Akhul Qasim Ibnu Muhammad, ya. Bahwasanya diriwayatkan dari Qasim Ibnu Muhammad. Qasim Ibnu Muhammad berkata, kata Qasim, dulu kami berada di rumahnya Aisyah. Kemudian Aisyah datang dengan membawa makanan. Maka pada saat itu Qasim ini salat. Ya, Qasim ini salat. Kemudian berkata Aisyah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang itu salat kalau sudah dihidangkan makanan. Dan janganlah dia salat kalau dia yudafiul akhbasan, dia menahan kencing dan kentutnya, maka jangan dia salat. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa. Qasim ibn Muhammad ini adalah keponakan Aisyah. Qasim ibn Muhammad ini bapaknya Muhammad ibn Abi Bakar, itu saudara Aisyah. Qasim ini adalah keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qasim ini bertamu ke rumah Aisyah. Ketika itu Aisyah menghidangkan makanan. Kemudian Qasim ini ketika dihidangkan makanan beliau salat. Kemudian kata Aisyah, sesungguhnya kalau sudah dihidangkan makanan jangan kalian salat, ya. Atau kalian sedang menahan kencing, menahan kentut, menahan buang hajat air besar, maka jangan kalian salat. Selesaikan hajat kalian. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya pertama, salat berjamaah itu gugur hukumnya kalau seandainya dihidangkan makanan di hadapan kita. Maka kalau antum dihidangkan makanan, pada saat itu antum ingin melaksanakan salat berjamaah, maka salat berjamaah ini gugur kewajibannya. Maksudnya apa? Kalau seandainya antum menyantap makanan, selesai menyantap makanan ternyata salat sudah selesai, salat sudah bubar, belum sempat salat berjamaah, apakah berdosa? Tidak berdosa. Kita tahu salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum pria. Tetapi ketika dihidangkan makanan dan sholatnya bubar, kita selesai makanan mau pergi ke masjid ternyata sholatnya sudah selesai, maka apakah berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena ada udzur syar'i. Taib, mana yang lebih afdal Ustaz? Kita sholat ataukah kita menyantap makanan terlebih dahulu? Maka ini sebetulnya tergantung. Kalau seandainya makanan tersebut mempengaruhi kekhusyuan Anda di dalam sholat, maka Anda mendahulukan makan. Contoh misalnya, Anda diundang makan di rumah, ya, diundang makan di rumah Ustadz Andi misalnya, dikasih ayam taliwang, dikasih ayam taliwang, yang datang syabab banyak, pemuda 10 orang, ayam taliwangnya cuma ada 6. Kemudian datang waktu sholat maghrib, ya. Kemudian sebagian pemuda ini sholat, sebagian makan. Yang sholat ini kepikiran, jangan-jangan musia habis ayam taliwangnya. Akhirnya dia kepikiran, tidak khusyuk dia di dalam sholatnya. Maka bagi pemuda ini makan, ya, makan Anda bersama saudara Anda. Tapi ada pemuda misalnya dia sholat, nggak apa-apa, kalau nggak ada sudah, ya bukan rezeki anak, dia tidak terpengaruh dengan makanan tersebut. Maka bagi orang ini afdalnya dia sholat berjamaah. Kalau seandainya makanan tersebut tidak mempengaruhi kekhusyuan dia di dalam sholat. Tapi kalau mempengaruhi kekhusyuan dia di dalam sholat, maka dia menyantap hidangan makanan itu terlebih dahulu. Kemudian para ulama mensyaratkan menghidangkan makanan ini bukan tujuannya untuk menggugurkan sholat berjamaah. Karena ada sebagian orang beristilah datang ke warung parak maghrib atau parak isya, tujuannya apa? Agar tidak sholat berjamaah. Ini tidak benar. Tetapi ini adalah dalam kondisi tidak sengaja Anda bertamu, kemudian kebetulan datang waktu sholat, makanan sudah disiapkan, bukan bersengaja. Ya, maghrib jam isya jam 7:30, jam 7:15 buka ke warung, menunggu dimasaki apa macam, kikir para isya hanya datang makanannya. Maka ini bukan itu maksudnya, bukan disengaja. Tetapi dia kebetulan bertepatan pada saat itu makanan dihidangkan. Maka bagi orang tersebut dia disuruh untuk menyelesaikan makanannya,
kalau seandainya hatinya sangat terpaut sekali dengan makanan tersebut. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad ibnu Isa qala haddatsana Ibnu Ayyash an Habib ibnu Salih an Yazid ibnu Shuraih al-Hadrami an Abi Hayy al-Mu'adzin an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yahillu li ahadin ay yaf'alahun la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsah bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wala yanzuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'dhin fa in fa'ala faqad dakhal wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Telah diberitakan kepada kami dari Muhammad ibnu Isa, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Ibnu Ayyash, dari Habib ibnu Saleh, dari Yazid ibnu Shuraih al-Hadrami, dari Abi Hayy al-Mu'adzin, dari Sauban. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 3 hal tidak halal seseorang melakukannya. Perkara 3 hal ini tidak halal bagi seseorang melakukannya. Pertama, janganlah seorang laki-laki ketika dia mengimami suatu kaum, kemudian dia menghususkan doa untuk dirinya, tidak mendoakan umat di belakangnya, tidak mendoakan makmumnya. Jika dia melakukan demikian, sungguh dia telah mengkhianati kaumnya. Dan janganlah seseorang melihat dari dalam rumah seseorang sebelum diizinkan. Dan jika seandainya dia melakukan demikian, faqad dakhal, sesungguhnya kalau dia melihat dari rumah tersebut belum diizinkan, berarti dia sudah masuk rumah tanpa izin. Wala yusalli, dan janganlah dia sholat sedangkan dia menahan kencingnya atau menahan air besarnya sampai dia membuang hajatnya. Hadis ini Bapak Ibu hadisnya lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yazid bin Shuraih al-Hadrami. Yazid bin Shuraih al-Hadrami ini adalah seorang rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Tetapi hadis ini dari sisi makna semuanya benar. Hadis ini dari sisi makna semuanya benar karena ada jalur-jalur yang lain walaupun tidak diriwayatkan oleh Sauban, tapi ada hadis lain yang menjelaskan makna dari hadis ini. Yang pertama, Nabi mengatakan janganlah seseorang mengimami kemudian dia berdoa untuk dirinya pribadi di dalam sholat. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah berdoa di waktu doa kunut, bukan berdoa di waktu dia doa iftitah. Ya, karena doa iftitah imam berdoa untuk dirinya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, doa untuk dirinya. Tetapi yang dimaksudkan doa di sini adalah doa waktu kunut. Adapun doa di waktu tasyahud, doa di waktu sujud, maka sang imam boleh dia berdoa untuk dirinya. Tetapi ini maksudnya adalah doa di dalam kunut, ya, kunut nazilah. Maka hendaklah dia ya mendoakan juga kaumnya. Maka penting ya bagi seorang makmum itu mengerti bahasa Arab. Jangan sampai tidak mengerti ya. Kadang-kadang sebagian imam itu berdoa kunut, dia mendoakan dirinya, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Dia mendoakan dirinya, ya Allah tunjukilah aku, ya. Ya, berikanlah afiah untukku. Ya, maka penting seorang makmum itu kita itu mengerti apa yang dibaca. Dan ini pentingnya seseorang itu ya, kenapa di dalam Islam itu disuruh kita dalam kondisi berdoa itu berdoa masing-masing, tidak didoakan orang. Ya, kenapa? Karena orang berdoa masing-masing itu mengerti apa yang dia minta. Ya, karena kebanyakan kita ini kadang-kadang kalau melakukan ibadah belum terbiasa melaksanakan ibadah tersebut, mintanya ingin selalu apa dibimbing. Ya, dia ya berdoa didoakan oleh seseorang kemudian diaminkan. Maka kadang-kadang yang memimpin doa ini kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia minta, ya. Kadang-kadang makmum ini yang mengaminkan tidak tahu apa yang diminta oleh sang pemimpin doa, ya. Pernah kejadian, ya. Di tempat saya di sana waktu saya di Madinah, ya, ada teman, ada orang jadi guide, ya, membimbing orang haji, membimbing orang umrah.
ketika tawaf di Ka'bah biasanya dipimpin doa ya oleh guide-nya. Guide-nya ini kebetulan belum menikah. Ya, hanya dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberikan istri solehah. Maka bapak-bapak amin, ibu-ibu juga amin juga. Amin. Padahal ibu-ibu ini kalau tahu pasti nggak mengaminkan. Ya, kalau bapak-bapak amin, amin ya wajar aja bapak-bapaknya. Tapi kalau ibu-ibu enggak, ya. Kadang-kadang ya kita tuh harus mengerti ya apa yang kita minta. Karena doa itu ya doa itu paling bagus adalah seseorang memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam itu pada asalnya doa berjamaah itu sangat sedikit sekali kondisinya. Salah satunya adalah ketika di dalam doa kunut ya. Maka dalam doa kunut ia dipimpin oleh seorang imam. Maka tidak boleh dia berdoa untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis ini, jangan seseorang ketika dia masuk ke rumah seseorang, datang ke rumah seseorang, menilik dari dalam. Maka di antara adab izin ya, masuk ke rumah seseorang itu, kita jangan datang ke rumah seseorang, langsung ditilik rumahnya, adakah kedekah orangnya. Melihat di kaca, Assalamualaikum, langsung melihat, adakah kedekah. Ini tidak boleh. Maka di antara adab izin itu adalah, seseorang datang ke rumah seseorang, dia berdiri di samping kanan atau di samping kiri pintu rumah seseorang. Kalau di samping kiri rumahnya ada kaca, berarti antum berdiri di samping kanannya. Sehingga ketika pemilik rumah itu, kalau ada sesuatu dalam rumahnya tidak nampak. Tidak nampak. Iya. Karena ada sebagian orang kadang-kadang iya, datang ke rumah orang, Assalamualaikum, langsung melihat di kacanya adakah kedekah. Maka ini tidak boleh. Maka di antara adab izin itu adalah kita ya berdiri di samping kanannya atau di samping kiri rumah seseorang, pintunya. Karena kalau berdiri di tengah-tengah ketika dia membuka sesuatu, ya kemudian ada hajat tertentu mungkin di rumahnya akan nampak. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama di antara adab izin itu adalah mengetuknya 3 kali. Ya mengetuknya 3 kali. 3 kali antum mengetuk, 1 kada dijawab, 2, 3 kada dijawab, bulik. Jangan ditunggui. Ya, maka kita bulik. Ya. Seperti itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-idnu salasa. Izin itu cuma 3. Ketika kita mengetuk, ya 1, 2, 3, ya sudah 3 kali, maka kita pulang. Dan juga mengetuk pintu rumah orang tersebut bukan mengetuk pintunya digedor-gedor, ya, tetapi dengan disebutkan yatruku bil adzafir, mengetuk dengan kuku. Maksudnya apa? Mengetuk dengan kuku itu berarti tidak keras. Ya, bukan kita disunahkan, tapi maksudnya adalah mengetuk dengan kuku itu tidak keras. Iya. Bukan digandah ya. Kalau bahasanya ya, digandah rumah orang ya enggak, tapi diketuk dengan yang sewajarnya. Juga di antara adab izin yang sering dilupakan oleh sebagian orang adalah ketika ditanya dijawab. Ya, ketika pemilik rumah itu menanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata pemilik rumah, siapa? Ulun murid pian. Jangan sebutkan namanya. Ulun murid pian Ustaz. Ulun jamaah di Masjid Salman Al-Farisi. Sebutkan namanya. Seperti itu yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW ketika dibawa Isra Mi'raj, masuk ke pintu, naik ke langit ke-1, naik ke langit ke-2, ditanya Jibril, man ma'ak? Muhammad, kata Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Tidak dikatakan Nabiullah, tapi dikatakan, disebutkan namanya. Kata para ulama ini dalil bahwasanya seseorang ketika mengetuk pintu orang lain kemudian ditanya, maka dijawab. Jangan siapa? Rahasia. Nah, jangan. Dijawab ya, siapa orangnya, namanya, harus jelas. Sehingga yang membuka pintu ini memiliki rasa aman bahwasanya tamunya ini adalah orang yang dia kenal, bukan disembunyikan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini apa? Kenapa? Karena ada hukuman orang yang menilik rumah, ya menilik rumah orang tanpa izin. Ini azan kah? Orang yang masuk rumah orang, apalagi menilik rumah orang, ya dari pintu rumahnya ditilik tanpa ada izin, itu boleh kita lempar matanya itu dengan batu. Kalau seandainya dia buta, maka tidak berdosa kita. Ya.
Kenapa Ustaz? Kenapa pengen lempar? Lagian ikan menilik rumah aku. Ya, maka kata Nabi SAW, idza faqa aina, jika buta matanya akibat lemparan kita, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena itu hukuman. Karena tidak boleh dilakukan. Orang menilik rumah orang. Kecuali jika sesuatu mungkin mencurigakan di rumah tersebut. Ada sesuatu yang mencurigakan, yang mungkin bisa membahayakan orang di dalam rumah tersebut. Maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seseorang yang menilik rumah orang tanpa izin. Tapi asalnya menilik tanpa izin itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian ada beberapa orang yang diperbolehkan masuk rumah tanpa izin. Yang pertama itu diantaranya adalah seorang anak buah kita. Antum punya pesuruh, ya, antum suruh datang ke rumah antum, maka dia boleh masuk rumah antum tanpa izin. Ya, ketika antum suruh dia datang ke rumah antum, tetapi tentu saja dengan syarat kalau seandainya di sana tidak ada wanita, tidak ada mahram wanita. Kalau seandainya di situ ada wanita, tetap dia tidak boleh. Harus dia izin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan kita masuk rumah tanpa izin itu masuk rumahnya maharim. Adalah mahram kita, seperti ibu kita, saudari kita, maka boleh. Tetapi harus digarisbawahi, tidak boleh kita masuk ke tempat khusus mereka. Ketika tempat khusus mereka tidak boleh masuk kecuali izin mereka. Misalnya di dalam kamar mereka tidak boleh kita masuk kecuali dengan izin mereka. Karena bisa jadi mereka beristirahat, kita mungkin melihat aurat yang mughalladhah, yang tidak pantas untuk kita lihat. Tetapi pada asalnya jika masuk rumah mereka maka tidak mengapa tanpa izin. Kalau seandainya itu rumah ibu kita, rumah saudara kita. Tapi kalau masuk di kamar pribadi mereka, ini harus izin mereka. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan dalam Islam masuk tanpa izin itu adalah anak kecil, anak yang belum balik. Itu boleh selain dari 3 waktu. Selain dari 3 waktu ini, ya, anak kecil boleh masuk ke rumah kita tanpa izin, yaitu selain waktu sebelum subuh dan waktu zahirah, waktu qailulah sebelum zuhur. Ya, sekitar setengah jam, 1 jam sebelum zuhur, maka dia ketika mau masuk rumah harus izin. Karena pada saat itu pemilik rumah sedang beristirahat. Kemudian waktu setelah Isya. Maka waktu setelah Isya juga harus izin. Pada saat itu pemilik rumah sedang beristirahat. Ada pun selain dari 3 waktu itu, anak kecil yang belum balik itu bebas. Dia masuk rumah walaupun tanpa izin, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan mereka tidak berdosa. Adapun selain itu tidak boleh. Maka adab izin ini penting ya kita perhatikan. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini kata Nabi SAW, jangan dia sholat sedangkan dia menahan kencingnya atau menahan buang air besarnya sampai dia selesaikan hajatnya. Maka ini juga sebagaimana kita jelaskan, karena ini mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Ya, hilang kekhusyuannya akibat dia menahan kencingnya. Ya. Maka disuruh untuk diselesaikan hajatnya baru dia sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita jawab beberapa pertanyaan. Taib. Ada yang bertanya langsung? Boleh, kalau ada yang bertanya langsung silakan. Kemudian kita tergiur dengan makanan yang ada, kemudian sampai kelewat sholat berjamaah. Apa ini termasuk uzur yang tadi disampaikan, dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya waktu berbuka puasa datang, kemudian ada makanan yang menggiurkan, ya apakah kita makan dulu? Kalau makan nanti hilang selesai waktu sholatnya, makan aja nggak apa-apa. Walaupun kelewat sholat berjamaah, karena ini udzur syar'i. Udzur syar'i itu dimaafkan, tidak mengapa. Makanya saya kurang setuju ya kalau ada masjid misalnya menyediakan buka puasa, kemudian dikasih minum dulu, hanya makan kurma sebiji, nanti makanan beratnya setelah maghrib. Itu bisa jadi sebagian orang hatinya terikat dengan makanan tersebut. Maka yang paling afdal itu adalah diberikan kebebasan. Dia mau makan sebelum berbuka, sebelum sholat atau setelah sholat, silakan dia. Karena ini
menjadikan hati orang itu tidak kemana-mana. Karena mungkin kita mengatakan insya Allah Ustaz dia khusyuk aja. Ya antum khusyuk, belum tentu dia khusyuk. Belum tentu pemuda-pemuda yang masih usia 16 tahun khusyuk seperti orang yang tua. Kalau yang tua ini sudah banyak penyakitnya, kada pedulinya, kada dapat makanan. Ya, ada kencing manis, darah tinggi, aduh apa-apa dapat makanan. Tapi yang muda-muda ini luar biasa semangatnya. Maka sebetulnya yang paling bagus adalah dia memberikan pilihan kepada orang yang berbuka sehingga mereka memilih mau makannya setelah sholat atau sebelum sholat. Tetapi ini tentu saja sekali lagi tentu ini kembali kepada kebijakan masjid masing-masing. Setiap pengurus masjid pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang ketika memutuskan makannya beratnya setelah sholat, pasti di situ ada keputusan yang matang yang mereka sudah sepakati. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Fadhal. Kalau misal kita sholat kemudian di rakaat terakhir itu kebelet mau kencing gitu, afdolnya diselesaikan atau dibatalkan misalnya? Iya. Pas parak salam kah sebelum salam? Kalau seandainya masih satu rakaat sudah nggak tahan lagi ya batalkan aja, nggak apa-apa. Kalau seandainya satu rakaat ya sudah tidak tahan lagi maka batalkan. Tapi kalau seandainya mungkin di waktu salam tinggal tasyahud ya palingan 15 detik lagi kira-kira imam ini salam, ya mungkin sempurnakan sama imam. Tapi kalau seandainya masih satu rakaat tidak tahan lagi, batalkan sholat. Kalau seandainya ketinggalan sholat, Anda dicatat pahala sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena Anda meninggalkan itu karena udzur syar'i. Orang yang meninggalkan karena udzur syar'i, dia dapat pahala seperti pahala perbuatan yang biasa dia kerjakan. Wallahu taala a'lam. Taib. Ada yang lain silakan. Bismillah. Afwan di luar tema sedikit Ustaz. Masalah saf salat yang yang dibatasi dengan tiang Ustaz. Kalau misalkan ada makmum yang sudah mengisi di saf yang terpisah dengan tiang, lalu kita tahu kalau itu terpotong atau terputus, apakah kita membuat saf di belakangnya tanpa menyambungnya di sebelah walaupun masih ada celah, masih ada ruang untuk mengisi saf yang dibatasi tiang tersebut, Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, salat di antara dua tiang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya kalau seandainya ada tempat yang kosong. Di tempat kosong masjid itu masihlah lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan makruh itu ketika tiangnya itu pendek. Tapi kalau jarak antara satu tiang dengan tiang berikutnya itu panjang, hampir satu saf misalnya, maka tidak makruh sholat di sana. Ya tidak makruh sholat di sana. Karena illah makruh di sana adalah memutus saf. Tapi kalau tiangnya panjang, di sini tidak ada illah memutus saf. Ya tidak ada illah untuk memutus saf. Karena kadang-kadang ada sebagian masjid itu ada tiangnya hampir satu saf jarak antara dua tiang. Sholat di antara dua tiang ini, ya maka dia tidak makruh dia. Kenapa? Karena jaraknya panjang satu saf. Jadi illah dia makruh itu karena dia memutus saf-saf itu dengan tiang. Tapi kalau panjang tidak ada masalah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau seandainya ada orang sholat di antara dua tiang, pada di situ ada tempat kosong, bagaimana yang kita lakukan? Kita sempurnakan saf yang ada atau kita bikin saf baru? Maka harus dilihat Anda. Pertama, dilihat dari dua sisi. Pertama, masjidnya ini masjid yang baru atau orang di sini paham sunnah apa tidak. Kalau seandainya masyarakatnya tidak paham dengan sunnah, Anda membuat saf baru yang menimbulkan fitnah, maka isi saf tersebut. Isi saf di antara dua tiang tersebut. Kenapa? Karena Anda menimbulkan mudarat yang lebih besar, menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dan Islam kita menjauh dari fitnah. Taib. Kalau seandainya Ustadz jamaahnya ngerti ini, jamaahnya paham tidak apa-apa kalau kita bikin saf baru, maka Anda harus perhatikan. Kalau Anda bikin saf baru di belakang, ada nggak sholat bersama Anda? Jangan-jangan Anda sendirian nanti sholatnya. Kalau Anda sholatnya sendirian, tidak boleh. La yusalli khalfa saf wahdahu. Tapi kalau Anda yakin membikin saf di belakang nanti ada orang akan datang, maka tidak ada masalah Anda bikin.
Maka Anda lihat dari dua tinjauan ini. Ya, apakah menimbulkan fitnah lebih besar? Kalau tidak, saya bikin shop salat sendiri di belakang, lihat apakah nanti ada orang salat bersama saya. Kalau seandainya tidak ada, maka Anda masuk shop di sana. Karena kata Nabi SAW, la yusalli khalfa shop wahdahu. Jangan seseorang salat di belakang shop sendirian. Tapi kalau seandainya yakin, banyak pasti kawanan nanti datang di belakang, tidak ada masalah, Anda bikin. Maka itu lebih afdal. Ya, maka itu tinjauan-tinjauan yang Anda lakukan. Taib. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang lain? Taib, saya jawab pertanyaan kertas. Apa boleh di masjid ada jam yang berbunyi lonceng? Ya. Sebaiknya jangan ya. Di masjid itu berbunyi lonceng, hendaknya dihindari. Ya. Taib. Apakah ada tuntunan dalam pembangunan bentuk masjid, tata letak mihrab, mimbar masjid dan yang sesuai dengan sunnah? Pertama, mihrab ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh apa tidak adanya mihrab? Zaman dulu tidak ada mihrab. Zaman dulu tidak ada mihrab, sehingga ada sebagian ulama mengatakan mihrab ini bid'ah. Ya, kan tidak ada pada zaman Nabi SAW. Sebagian ahli ilmu mengatakan mihrab ini boleh, enggak apa-apa, karena pertama sebagai petunjuk kiblat bagi orang di luar masjid ya. Orang di luar masjid kadang-kadang tidak tahu dia mana kiblat dengan cara melihat mihrab. Ya, dengan cara mihrab masjid di sana. Kalau masjid tidak ada mihrab, bingung orang-orang kadang-kadang di luar. Ya, yang mana kiri kah, kanan kah, belakang kah? Iya. Maka sebagian orang, ya para ulama di antara maslahat mihrab tersebut, sebagian ahli ilmu melihat sebagai penunjuk arah kiblat, sehingga ada sebagian ahli ilmu membolehkan demikian. Wallahu a'lam, tapi insyaallah tidak mengapa ya. Taib. Adapun mimbar Nabi SAW ya, ini sesuai dengan sunnah mimbar semacam ini. Ya, menjadikan tiga tingkatan. Ya, maka mimbar ada ada anjurannya. Mimbar seperti mimbar Nabi SAW. Kadang-kadang sebagian orang tidak bisa membedakan mimbar dan podium. Ya, ini mimbar. Adapun podium itu tidak semacam ini. Ya, tertutup di depannya. Ya, maka itu podium, bukan mimbar. Taib. Bagaimana kalau kita tahan buang air ketika sholat, kemudian mules dan ingin kentut atau kencingnya hilang? Apa masih makruh? Maka kalau seandainya ditahan, ya sebagian orang masya Allah kadang-kadang ini punya pengalaman luar biasa, keahlian yang luar biasa. Iya. Sebahagian orang itu pintar dia nahan, hilang. Iya. Sebahagian tidak pandai. Maka kalau seandainya dia nahan, kemudian hilang, ya sudah hilang makruhnya. Dia jadi makruh itu karena mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Tapi kalau dia tahan sebentar ternyata hilang karena berdasarkan pengalaman dia, maka tidak makruh, tidak perlu dia batalkan. Tidak perlu dia batalkan. Taib. Apabila kita sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan, apakah boleh? Kemudian bagaimana kalau masjid yang di depan tempat imamnya terdapat toilet? Apa tidak apa? Pertama, kita harus tahu dulu masjid ya. Masjid itu apa batasannya? Masjid itu batasannya adalah sesuatu yang disolati dalam masjid, kemudian teras masjid itu masuk masjid ya. Jadi kalau di tempat kita biasanya di Indonesia ini ada masjid, ada teras masjid, ada halaman masjid, yang semacam itu. Teras masjid itu bagian dari masjid. Adapun halaman masjid itu biasanya bukan bagian dari masjid. Kenapa? Biasanya halaman masjid itu ditaruh tempat parkiran, mobil-mobil, WC di sana biasanya. Maka itu bukan bagian dari masjid. Kalau halaman masjidnya semacam ini, ditaruh tempat parkiran, ada toilet dan semisalnya, maka ini bukan bagian dari masjid. Kalau dia bukan bagian dari masjid, maka berlaku hukum. Boleh jualan di sana, ampar tikar di sana, jualan, tidak ada masalah. Iya. Berdagang di sana tidak ada masalah ya. Kemudian kalau ada kuburan di sana di halaman masjid, apakah sholat di masjid tersebut boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tentu harus kita pahami ya, sholat di masjid yang tidak ada kuburannya tentu itu lebih baik. Itu lebih baik. Ini persoalan kalau kebetulan di masjid tersebut ada kuburannya, sah tidak sholatnya? Ini yang ditanyakan maksudnya. Sah apa tidak sholatnya? Kalau seandainya kuburannya itu di halaman masjid, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid atau di teras masjid, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah sholatnya batal? Haruskah dia mengulangi sholatnya? Ataukah dia berdosa sholat di sana?
Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Intinya kalau dia berada di halaman masjid yang di situ tempat parkiran, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, toilet. Toilet berada di hadapan masjid. Apa hukumnya? Di depan mihrab ada toilet. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa selama dia berada bukan di dalam masjid, di luar masjid. Ya, di halaman khusus pas di depan mihrab ini misalnya ada toilet, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi harus diperhatikan, hendaknya dia tidak menghadap toiletnya itu tidak menghadap masjid atau membelakanginya. Hendaknya klosetnya itu menghadap ke arah timur atau ke arah barat, ya. Tidak membelakangi atau menghadap masjid. Maka enggak apa-apa posisinya di depan. Tapi kalau seandainya toiletnya Pak Ustadz menghadap kiblat juga, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai kepada keharaman. Taib. Bagaimana apabila kita setelah makan bawang kemudian kita sholat? Apakah boleh langsung sholat tanpa bersiwak sikat gigi? Tergantung. Kalau yang dimakan bawangnya sudah matang, maka tidak mengapa. Yang dilarang itu yang dimakan adalah bawang yang mentah, seperti bawang putih mentah-mentah antum makan, atau bawang merah mentah-mentah antum makan, ini yang dilarang untuk sholat. Kenapa? Karena berbau. Tapi kalau dia sudah dimasak, baunya itu kurang, tidak menyengat seperti di waktu mentah. Makanya kata Nabi SAW, kata hadis Ibnu Umar, falyumithu fit tabah. Kata Nabi SAW, matikan baunya tersebut dengan dimasak. Kalau dia dimasak, matang dia bawangnya, maka tidak ada masalah Anda sholat dengan itu. Walaupun Anda bersikat gigi terlebih dahulu, itu tentu lebih baik, lebih afdal. Tapi kalau seandainya tidak bersikat gigi, insya Allah tidak mengapa. Orang Indonesia jarang makan bawang mentah. Ya, taib. Apakah doa yang dibaca sebelum sholat subuh itu mengandung kesyirikan? Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi. Ini bertawassul namanya, bertawassul, ya. Maka tawassul semacam ini pendapat yang rajih kalangan para ulama tidak dianjurkan. Wallahu taala a'lam. Taib. Saya kira cukup ya pertanyaan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.